Dia buka franchise lokal besar di Bandar Lampung khususnya. Namanya apa tuh biar tahu. Jadi dulu bekas jadi manajer di mana? Di Warung Abnormal. Abnormal ya. Itu dari 2017 pertama kali masuk di Bandar Lampung. Artinya gue hobi nongkrong sih emang ya. Jadi memang hubungan gue sama anak-anak juga, sama kru-kru semua dekat. Kita tuh kalau di luar nggak ada gap, cuman kalau di dalam tetap profesional. Oh iya harus dong. Gitu harus, sih. Jadi memang itu anak-anak udah tahu konsekuensi kalau sama gue harus kayak gimana gitu kan. Mereka harus ya tahu diri lah intinya. Begitu kerja ya udah gue atasan, lu bawahan. Tapi kalau di luar sama, belas kita Daily Coffee itu jalan setahun, hampir setahun. Terus sekarang lagi ada project yang cukup besar. Nah ini nih. Halo teman-teman, hari ini kita dengan seorang pemuda yang sedang sukses ya. Amin. Tambah sukses sih sekarang dia. Amin. Iya, dulu merintis karir sebagai seorang manajer, kemudian berusaha sendiri wira swasta ya. Dan kemudian akhirnya sekarang sudah buka kafe sendiri di daerah mana nih? Jalan Dr. Susilo, Pahoman. Kita cari tahu ya dia kisah dia bagaimana memulai, perjuangannya bagaimana. Kita tanya-tanya langsung aja, oke? Boleh. Ya. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Pak Puja siapa yang jelas dong Pujanya? Biasa dipanggil Puja Suud. Puja Suud. Sudah married atau belum? Alhamdulillah sudah. Bukan jomblo lagi ya? Enggak, udah laku. Udah laku ya, mantap. Udah punya anak kan? Anak alhamdulillah satu. Ya. Cewek cowok? Perempuan. Makanya Blas harus fokus nih. Fokus usaha ya? Fokus usaha. Ya. Dulu jadi ceritanya gimana tuh bro? Mulai masuk ke bisnis perkafean. Oke. Gimana tuh bro? Tapi kalau cerita awal sih gue nggak nyemplung langsung kok ya. Memang di background gue nggak ada urusan dengan dunia F&B, food beverage gue nggak ada, perhotelan apalagi gue nggak ada. Jadi memang pure awal memang kebetulan banget. Jadi waktu itu ada temen kebetulan dari Jakarta. Dia buka franchise lokal besar di Bandar Lampung khususnya. Namanya apa tuh biar tahu. Jadi dulu bekas jadi manajer di mana? Di Warung Abnormal ya. Itu dari 2017 pertama kali masuk di Bandar Lampung gitu. Sampai terakhir sebenarnya masih jalan sih sekarang kok. Cuman gue udah resign di awal tahun kemarin, Februari kemarin gue udah resign. Jadi pas 3 tahun gue di sana, dari awal gue tuh ngebantuin bikin perizinan waktu itu. Sama untuk karena mereka ini orang-orang Jakarta kan. Jadi mereka tuh ngurus seksi repot lah ya, macam-macam lah, perintil banget lah pokoknya. Iya. Dari situ akhirnya sebenarnya udah ada manajernya. Intinya struktural di situ sudah terisi semua. Kita hanya orang eksternal lah intinya. Tapi dari situ tadi berawal pelan ini semuanya all about trust. Ini kepercayaan. Jadi memang benar. Ya gue juga nggak ada niat apapun. Maksudnya gue nggak masukin lamaran ataupun gue minta dong, gue boleh nggak nih masukin, nggak ada. Pure nggak ada. Terus cuma gue diminta untuk membantu pada saat itu akhirnya. Kemudian dipercaya untuk menjadi manajer. Pertama asisten operasional manager dulu. Asisten ya terus. Berapa lama tuh? Untuk menjabat sebagai asisten operasional manager itu mungkin 6 bulanan lah. 6 bulan. Habis itu operasional manajernya selesai, gue ditunjuk sebagai PJSU dulu, kayak udah pejabat sementara waktu itu. Jadi prosesnya emang panjang itu kok. Panjang banget. Sampai akhirnya jadi operasional manager tuh butuh waktu hampir setahunan lah. Setahunan. Suka dukanya tuh pas lagi pertama kali jadi megang, kan belum pernah masuk di dunia F&B kuliner cafe gitu kan. Terus kemudian harus memegang usaha tanggung jawabnya kan lumayan besar tuh. Gede banget. Itu rame-ramenya lagi kan. Nah itu gimana tuh? Oke, kalau di gua sih suka dukanya dulu deh. Kalau sukanya mah banyak kayaknya. Kalau duka paling habis waktu ya, artinya gua pergi pagi pulang malam ya, sempat kepotong-potong gua pulang ke rumah dulu kan. Tapi ibaratnya memang dari awal gua enjoy, gua nikmatin, dan memang passion gua di situ. Maksudnya gua tuh suka keramaian, suka nongkrong, Suka masak nggak? kalau
Kalau masak sih nggak terlalu sih, cuman ya suka juga, makan juga suka kan. Kalau makan ya ketahuan ya, dari postur badan ketahuan ya. Iya nggak bro? Ini udah agak kurus. Udah kurus ya, dikit kurus, ya? Dikit. Berapa turun berapa? 2 kilo. Enggak, jadi memang gue akhirnya memang passion sih, intinya gue seneng nongkrong, jadi banyak waktu memang gue juga gak ngerasa beban, artinya gue habiskan dari jam 9 pagi sampai jam 2 bahkan sampai jam 4 udah tutup aja gue masih nongkrong tuh sama anak-anak. Sampai jam berapa tuh biasa close kalau misalnya kerja ya? Maksudnya kan selesai close jam operasional malam bisa nongkrong sana kan? Iya, nyambung. Sampai jam berapa tuh? Bisa sampai jam 4, jam 5 subuh. Gila. Jadi memang aneh sih sebenarnya, apa ya, artinya gue hobi nongkrong sih emang ya. Jadi memang hubungan gue sama anak-anak juga, sama kru-kru semua dekat. Kita tuh kalau di luar nggak ada gap, cuman kalau di dalam tetap profesional. Oh iya, harus dong. Itu sih. Jadi memang itu anak-anak udah tahu konsekuensi kalau sama gue harus kayak gimana gitu lah. Mereka harus ya tahu diri lah intinya. Begitu kerja ya udah gue atasan, lu bawaan. Tapi kalau di luar sama, blast kita. Good. Ngobrol udah gitu doang sih. Enjoy sih. Enjoy lah, nikmat banget pokoknya. Nikmat banget. Pas lagi banyak abnormal, banyak cewek-cewek cakep juga kan. Waduh, kalau itu nggak cuma cewek cakep loh. Cowok ganteng, artis-artis, hampir semua lah. Yang dari Jakarta, rata-rata mereka mungkin di tempat lain mereka harus menawarkan endorse. Kalau di kita nggak, mereka memang langsung datang. Oh. Banyak sih, banyak ya. Terus mulai merintis karir setelah keluar dari itu? Dari abnormal? Iya. Gue sempat bikin kedai kopi kecil-kecilan. Karena tadi balik passion gue nongkrong. Jadi gue karena sekarang lagi ngejamur ya, gue berusaha untuk bikin signature gue sendiri. Namanya itu Daily Coffee. Itu jalan hampir setahun. Terus sekarang lagi ada project yang cukup besar. Nah ini nih. Ntar kita tahu ya namanya apa. Nah, sebut dulu. Maksudnya nama itu kan belum. Ya nggak? Dari Coffee gimana tuh merintis? Awal pertama kali merintis kan bikin usaha baru lah ya. Apalagi maksudnya baru mulai terjun sendiri. Maksudnya sebelumnya kan belum wirausaha, masih kerja kan. Terus kemudian harus berwirausaha. Itu kasih tips dan trik buat teman-teman, jadi mereka tahu dong kita harus ngapain hingga bisa menjadikan tempat itu ramai. Oke, kalau di gue sih jelas ya, karena gue punya basic pengalaman di tempat gue kerja sebelumnya, dan itu memang dituntut untuk kita bisa ngelihat dan menilai segala sesuatu. Apapun langkah yang mau kita bikin, misalnya untuk membuat tempat itu ramai, satu yang harus dipastikan adalah lokasi tempat nih dari gue pribadi, dan memang ada di share dari orang-orang dari pusat pada saat itu. Jadi lokasi tempatnya, terus lihat kompetitor sekitar kita, terus target market kita, terus yang mau dijual produknya apa sih, terus kualitas produknya seperti apa. Misalnya SDM, aset, gue bilang si SDM itu penentu banget. Lu kalau punya tempat bagus, keren, tapi SDM-nya kurang, menurut gue masalah hal pelayanan deh, nggak usah jauh-jauh tuh kan, pelayanannya agak-agak gimana gitu, udah pasti nggak bakal orang mau repeat order lagi. Nah, awal merintis, ceritain dong ke teman-teman, awal merintis Daily itu seperti apa? Jadi pas tadi gue keluar berhobi nongkrong, akhirnya gue banyak share sama teman-teman. Nah kebetulan gue ketemu sama partner gue nih. Ada partner gue yang memang umurnya agak jauh di atas gue, beliau jauh di atas gue. Dia punya apa istilahnya ya, beans ataupun biji kopi asli dari Lampung, dari Kabupaten Tanggamus. Nah dari situlah akhirnya kita ngobrol-ngobrol gimana kalau misalnya akhirnya disupport banyak lah sama beliau, disupport karena gue ini hanya punya ide pada saat itu kan, ide-ide, terus juga aset SDM gue nih, ada beberapa orang yang ikut gue dari awal sampai akhirnya gue keluar, mereka juga ikut sama gue, alhamdulillah. Jadi itu bang aset tadi ya. Ya dari situ sih awalnya akhirnya dicetuskan sama si partner gue tadi, akhirnya kita jalan udah gitu aja sih. Itu awal merintis tuh, awal merintis ngerasa dong pasti sepi dong ya. Itu tips and triknya supaya rame seperti sekarang lah ya, kita ngomong gitu ya. Itu gimana biar tahun juga tahu untuk usaha kafe ya? Kalau gue karena tempat gue yang setelah gue cabut tadi si Dailin tadi ini agak semi outdoor. Memang kendalanya satu pasti di hujan. Kalau cuaca hujan.
Tapi kalau untuk gua sih, pertama memang komunitas, artinya memang pergaulan di sekeliling gua, alhamdulillah gua suka nongkrong tadi, jadi punya banyak temen. Ya mulai dari situ dulu, orang terdekat sih, keluarga besar, teman-teman, keluarga istri. Ya teman-teman gua punya keluarganya juga suruh ajak ke sini gitu kan. Dan setelah itu baru kita pakai media sosial. Itu sih paling. Itu aja standar tadi. Itu udah setahun lah jalannya? Hampir setahun. Setahun ya. udah lebih sekarang. Jalan setahun lah. Jalan setahun ya. Jalan setahun guys, sudah buka tempat lagi ya. Berarti Anda tahu kan suksesnya dia seperti apa sekarang. Dan ini nggak kehujanan lagi. Udah nggak kehujanan lagi ya? Dulu masih kehujanan ya? Kehujanan, ini ada outdoor depan, ada outdoor belakang, nanti keren lah. Pokoknya harus di... Live musik masih ada dong? Oh ya, kalau untuk di tempat gue tuh live musik kita akustikan. Yang di agak semi pinggir jalan tadi. Iya. Cuman nanti ini rencananya yang di tempat gue yang baru, itu kita full band. Terus juga ada akustik juga, cuman kita alat-alatnya nanti bisa dilihat deh. Iya, itu live musik nih. Bocoran aja, bocoran. Maksudnya live musik itu tiap hari atau ada hari-hari tertentu? Kalau rencana gue sih ini memang berhubung kita belum buka ya. Rencananya kan di bulan depan. Bulan depan udah buka? Ya, bulan 24. Apa tuh? Bulan apa? Desember, 24 Desember 2020. Oh, 20. Kan okay. Entar lagi 2021 kan? Oh iya. Iya benar. Untung dia masih ingat. Biasanya sih suka skip. Terus seminggu 6 kali sih rencananya. Seminggu 6 kali? Berarti hampir tiap hari dong itu? Hampir tiap hari. Oh, tapi jenis musiknya pasti dipilah-pilah dong ya? Segmented lah gitu. Tuh, jadi ntar begitu opening ya silakan mencoba, bisa langsung menghubungi beliau ya nggak. Ntar kalau untuk IG-nya, lo ada IG kan bro? Ada. Hah? Ada. Ntar IG-nya diminta di share ya? Di bawah ditulis. Di share? Gimana? Di sini? Di sini. Kayak yang udah-udah. Kayak udah-udah. Apa tuh yang udah-udah? Hah? Apa tuh yang maksudnya yang ditulis di bawah gitu. Oh gitu, ya. Jadi ntar, jadi teman-teman tinggal lihat pas pembukaan. Kalau mau kontak dia juga bisa langsung dari IG-nya, DM aja. Jadi kalau mau reservasi tempat bisa ya dari situ ya? Bisa ya kan? Bisa banget. Ya. Ntar mau tukeran nomor handphone, boleh asal jangan tukeran pacar ya, nggak boleh ya. Tukeran istri nggak boleh ya, nggak boleh itu. Jadi tinggal kontak beliau lah untuk pas pembukaan. Ya, kayak bakal rame sih. Mudah-mudahan. Amin ya. Amin. Ya gitu guys. Jadi kita sampai di sini dulu. Kita ntar di part selanjutnya kita akan lihat tempatnya jadinya seperti apa. Oke? Bye.